Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Arina Kondita dari kelas 10 Farmasi 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang dakwah Nabi Muhammad SAW periode Madinah. Yang pertama, saya akan menjelaskan kondisi sosial kultural Madinah sebelum Islam. Kota Madinah terletak sebelah utara Hijaz atau 300 mil 485 km sebelah utara kota Makkah. Kota ini sebelum kedatangan Nabi Muhammad bernama Yastrib, yang merupakan daerah penghasil kurma dan gandum. Sambutan sebelum Nabi Muhammad tiba di Madinah, cerita tentang keberangkatannya bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq telah tersiar di Madinah. Tentang piagam Madinah, Nabi Muhammad SAW menjalankan sholat Jumat pertama kali dengan suku Bani Salim dalam perjalanannya menuju Madinah. Dengan membawa kemenangan, beliau bermalam di rumah Abu Ayyub Al-Ash'ari. Hijrah inilah yang menjadi akhir dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Di sini saya akan menjelaskan peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW di Madinah. 1. Perintah hijrah dalam Al-Quran. Dalam menjalankan dan mengerjakan sesuatu, Nabi Muhammad selalu meminta pertimbangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk dalam hijrah. Beliau ini tidak langsung berangkat menuju Madinah. Setelah niat yang kuat dan melalui pemikiran yang panjang, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad untuk hijrah dengan menurunkan ayat Quran surat Al-Isra ayat 80. Yang kedua, sebab-sebab hijrah. Setelah meninggalnya istri tercinta Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib yang selalu membela dan melindungi Rasulullah dari ancaman kaum kafir Quraisy, menjadikan beban Rasulullah SAW dalam berdakwah, menyebarkan ajaran Islam semakin berat. Ancaman, siksaan, intimidasi, dan pemboikotan yang dilakukan kaum Quraisy terhadap umat Islam semakin tidak manusiawi. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi dakwah di Madinah. Pertama, pembinaan masjid. Masjid yang pertama ini dibina dalam keadaan kekurangan tetapi penuh dengan jiwa ketakwaan kaum muslimin di kalangan muhajirin dan ansor. Masjid pertama yang dibangun Rasulullah SAW adalah Masjid Quba. Di dalamnya terletak sebuah mimbar untuk Rasulullah SAW menyampaikan khutbah dan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pengukuhan persaudaraan kaum muhajirin dan ansor. Strategi Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan muhajirin dan ansor untuk mengikat setiap pengikut Islam yang terdiri dari berbagai macam suku dan kabilah di dalam suatu ikatan yang kuat. Rasulullah SAW mempersaudarakan Abu Bakar As-Siddiq dengan Harijah ibnu Zuhair, Ja'far bin Abi Thalib dengan Mu'az bin Jabal, Umar bin Khattab dengan Ibnu bin Malik, dan Ali bin Abi Thalib dipilih untuk menjadi saudara beliau sendiri. Yang ketiga, peperangan pada masa Nabi Muhammad SAW hidup. Peperangan yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW terbagi menjadi dua, yaitu peperangan yang dipimpin atau diikuti langsung oleh beliau yang kemudian dikenal dengan istilah Ghazwah. Sedangkan ada juga peperangan yang dipimpin oleh sahabat atas penunjukan beliau yang kemudian dikenal dengan istilah Syariah. Kemudian ada peperangan Ghazwah. Peperangan Ghazwah itu ada 6. Yang pertama, Perang Badar. Perang Badar adalah perang yang pertama kali terjadi dalam sejarah Islam. Perang ini berlangsung antara kaum muslimin melawan kaum kafir Quraisy. Dengan perlengkapan yang sederhana, pasukan Islam yang berjumlah 305 orang berangkat keluar kota Madinah. Dengan pasukan Quraisy yang berjumlah 300 sampai
1.000 orang. Yang kedua, ada perang Uhud. Setelah kaum Quraisy mengalami kekalahan, maka kaum Quraisy semakin meluap amarah dan kebenciannya kepada kaum muslimin. Maka pada tahun ketiga Hijriah, pasukan Quraisy berangkat ke Madinah dengan membawa 300 pasukan yang mengendarai unta, 200 pasukan berkuda, dan 700 orang di antara mereka memakai besi. Membawa 300 pasukan yang mengendarai unta, 200 pasukan berkuda, dan 700 orang di antara mereka memakai besi. Pasukan ini dipimpin oleh Khalid bin Walid. Abdullah bin Ubay menarik 300 pasukannya yang terdiri dari kaum Yahudi dan mengundurkan diri kembali ke Madinah. Yang ketiga, ada perang Khandaq. Bani Nadir yang menetap di Khaybar menjalin hubungan kedekatan dengan kaum Quraisy Mekah dan berencana untuk melakukan penyerangan ke Madinah. Pasukan gabungan tersebut berkekuatan 24.000 pasukan. Pasukan ini berangkat ke Madinah pada tahun ke-5 Hijriah. Yang keempat, ada perang Hunain. Masih ada dua suku yang masih melakukan perlawanan terhadap Nabi Muhammad SAW, yaitu Bani Saqif dan Taif, dan Bani Hawazin yang berdiam di antara Makkah dan Taif. Kemudian suku ini bekerja sama untuk melawan Nabi Muhammad SAW dengan alasan menuntut balas atas dihancurkannya berhala-berhala mereka yang berada di Ka'bah oleh pasukan Islam ketika menaklukkan Mekah. Yang kelima, ada perang Tabuk. Perang Tabuk adalah perang yang paling terakhir diikuti oleh Nabi Muhammad SAW. Perang ini berkobar karena kecemburuan dan kekhawatiran Raja Heraklius atas kesuksesan dan keberhasilan Nabi Muhammad SAW menaklukkan seluruh kawasan Jazirah Arab dari utara sampai selatan, dari barat sampai timur. Yang kelima, ada perang Mu'tah. Dalam rangka menyebarkan agama Islam secara lebih luas, maka Nabi Muhammad SAW berkirim surat kepada para raja di negeri-negeri tetangga. Di antara para raja yang dikirim surat oleh Nabi Muhammad SAW adalah Raja Ghazan, Mesir, Abisinia, Persia, dan Romawi. Tidak satupun di antara raja-raja tersebut menyambut dan menerima ajakan Nabi Muhammad. Mendengar berita ini, maka Nabi Muhammad menyiapkan pasukan sebanyak 300 orang. Peperangan pun berkobar di wilayah Mu'tah, yaitu yang terletak di sebelah utara Jazirah Arab. Sekian dari saya, semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.